naik turun di atas. Betul. Luar biasa ya kalau kalian intip juga begitu full house-nya di Axiata Arena dan memulai untuk game pertama, match pertama. Terlihat untuk bagaimana dari panelis tadi banyak yang memang lebih mengunggulkan dari SRG ini untuk game kali ini. Oke, tapi ada one shot. Wah, yang menjadi korban pertama. One shot, one kill. Wow. Itu dia, poin first blood yang diambil oleh SRG. Dan bahkan ini memang di tangan dari Yums. Tapi kedengeran gak sih tadi suara teriakannya tuh sampai ke sini loh. Sampai sini loh suara-suara teriakannya guys. Wait. Terjadi lagi dan Sawo. What? Wah, Sawo yang menjadi korban berikutnya. Ini dia. Dari segi gameplay harusnya memang berbeda dari Yum. Wah, dilemparkan jauh banget. 3-point shoot tadi terlihat, tapi ada aksi balasan yang dilakukan oleh one shot. Setelah apa yang dilakukan oleh SRG tadi di awal-awal. Dan ini bisa dikatakan sebenarnya untuk typically dari gameplay yang berbeda. SRG lebih bermain agresif. Sedangkan dari tim Spirit yang kalau udah kita lihat di game-game sebelumnya, mainnya lebih sabar, lebih pasif juga. Yep. Dan ya kalau dibawa temponya sama SRG, berarti tim Spirit yang harus bisa mengontrol balik. Yang penting kan mereka tetap spirit itu dulu. Betul, keep spirit. Iya benar gak salah. Oke, pertempuran akan terjadi di area Dead Social. Akan seperti apa lagi karena Kram masih di level 3 one shot. Mencoba untuk bisa mengejar. Kemana lagi arah pelariannya. Tapi Kram mencoba untuk bisa menghancurkan konsentrasi dari tim Spirit. Itu alter turret kayak gak ada harganya di depan Kram ya. Iya. Lewat aja dia di dalam, kit bomba. Kram dikit gak ngaruh. Enggak Kram itu mah dia lancar lancar. Oke, terlihat ada pergerakan tadi dari Kram mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya ke arah dari Sawo. Alright. Dan terlihat dari turtle-nya nggak terlalu terburu-buru ya. Ini Sekis? Waduh, Sekisnya masuk dan sekarang ada shadow kill. Tidak terspot di mana posisi dari Sekis. Siapa yang sangka ada Sekis di dalam rumputan depan purple buff. Yang dimana purple buff-nya juga diambil nih harusnya sama Sekis tadi. Point kill juga diambil lagi. Ngebuat snowball power, early game power yang dimiliki oleh seorang Tuyo. Ini nggak berjalan sama sekali untuk The Spirit. Boleh nih, Sekis Stormy. Bukan ada... Bosen gitu ya, bukan gitu ya? Nadanya nggak gitu, jangan diganti. Oke, akan seperti apa lagi pertempurannya? Masih ada beberapa player berkumpul di area dari turtle-nya. Ada pergerakan dari Sansawapa di bagian belakang, tapi belum terlalu mau memperlihatkan diri, tapi flicker terdengar juga. Yap, nggak mau ngontes ternyata ya. Agak terlalu jauh juga untuk Sekisnya, sehingga ada sedikit objektif yang bisa diambil sama tim Spirit untuk ya tabung dulu lah ya di awal-awal setelah 2 kali tumbang tadi. Turtle-nya setengahnya bisa didapetin dan lihat bagaimana dari SRG menguasai area river. Dan ini adalah tipikal gameplay mereka. Mereka kuasain river, itu bakal susah. Di bawah selesai lagi kah? Karena sedikit lagi kit bomba memang benar-benar menghilang. Dan itu terlihat ada senyuman tadi dikit ya dari kit bomba yang terkena pick off lagi dan lagi. Dan Sekis sudah nabung 3 poin kill dan Innocent. Ini udah punya 1 buah corrosion. Modal lagi. Jadi masalahnya ya, mau tadi waduh tertabrak, dilemparkan lagi one shot. Bisakah dia kabur dari tersebut? Sedikit lagi tersisa. Selesai sudah. Thanks to effect burn juga dari Stormy ya. Level ignition yang ngebuat dari one shot hilang ketiga kalinya. Setelah dia mencoba untuk melakukan pencurian terhadap Orange Buff. Iya, tapi akhirnya jadi rugi lagi. Iya, dan sekarang ada perpindahan tempat. Akan seperti apa lagi? Kid Bomba benar-benar diajar habis-habisan dan satu terakhir. Kid Bomba masih bisa bertahan sejauh ini mendapatkan ke arah Kram, tapi tidaknya dia pun menghilang kembali. Dan akhirnya membuat dari bottom lane-nya sedikit ada celah untuk didorong tipis-tipis dan membuat dari Sawo akhirnya bergerak ke arah bottom lane terlebih dahulu. Dan ini tempo benar-benar dipegang sama SRG. Mereka nggak ngasih kendor sama sekali, serangan demi serangan di setiap lininya. Itu dijalankan dan membiarkan kembali dari gold lane-nya, dibiarkan mandiri dulu. Sementara kalau dari Setelan Ember ada 2 shift ya, yang dibawa untuk Hayabusa dan untuk one-one-nya. Dan Pull Yourself Together ini yang kebuat akhirnya dari Inspire akan lebih cepat dari segi cooldown-nya untuk Innocent. Ini masalahnya Sunset Lover sama Hiko dong yang hidupnya masih aman sejauh ini ya. Yang 3 udah diteror terus-terusan loh. Bahkan Sawo aja tadi udah kena gitu loh. Karena ya mau coba cari pertukaran. Nah sekarang Kid Bomba mau dihajar lagi. Hanya tersisa Salbaredik. Kena lagi. Dan setiap ada poin kill, dengar bagaimana teriakan dari crowd yang ada di Axiata Arena. Begitu luar biasanya. Dan kali ini tidak akan dibiarkan juga turtle-nya jatuh kembali ke tangan dari tim Spirit. Tanpa adanya gangguan, tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan selama Red Giant. Ya, tapi setidaknya mereka juga masih di dalam strategi. Perpindahan tepat.
one shot. Tapi untuk juga Sunset Lover. Dan memang Stormy dengan Loi yang dimainkan. Bagaimana power dari Loi yang unggul. Wah, mau dihajar lagi kah? Bener, tapi hampir. Untuk shadow kill-nya terlepas. Ya, ada flicker yang digunakan juga untuk Iko. Defensif di area outer middle turret masih bisa dilakukan oleh tim Spirit. Namun masalahnya ini snowball power dari SRG semakin mengerikan. Akan semakin menjadi pressure besar lagi untuk tim Spirit. Dan mereka nggak bisa melakukan hal yang banyak. Karena siapapun ada di paling depan, itu bisa dimakan dan bahkan belakang pun nggak aman. Oke, Kram sendirian mencari informasi. Berhasil dan masih tetap bisa mempertahankan keseluruhan SP yang dia miliki. Ya inilah, SRG mereka emang benar-benar mempertahankan bagaimana area pick off yang mereka punya dengan hero pick off yang mereka punya. Berhasil sejauh ini. Wah, dan bayangkan gimana leluasannya Loi loh. Dalam keadaan unggul kayak gini. Bebas banget, ini udah unggul 4.300. Iya. Oh, itu dia ada satu lagi shadow kill dikeluarkan, terbagi damage-nya. Cukup aman tapi masih belum selesai seperti yang dari Sekis. Tapi setidaknya kembali purple buff-nya dicuri. What? Wait, oke. Wow, cukup beresiko. Tapi setidaknya untuk sekarang Kid Bomba sudah join ke dalam pertempuran. Wah, tapi Kid Bomba pun kayaknya nggak mampu nahan. Gak mampu sepertinya sendirian. Tapi seperti ada bantuan dari Sawo dan sekarang berhasil. Oh, di tempat yang berbeda, Sunset Lover menjadi korban siapapun yang terpisah. Tidak akan dapat menutup mereka. Karena sekarang Shadow Kill dikeluarkan kembali, pertempuran kembali terjadi. Mereka berantem di area inner area yang dimiliki oleh Team Spirit. Tapi lawannya berhasil terbang. Crossbow take-nya merubah segalanya. Dan bantuan dan wipeout diciptakan di tangan dari seorang Red Giants. Bagaimana lihat box tuan rumah membawa mereka dengan tempo yang begitu luar biasa dan bahkan tidak ada celah sama sekali untuk tim Spirit bisa melakukan pembalasan. Pencurian memang bisa dilakukan, tapi ganjarannya jauh lebih mahal yang bisa didapetin sama SRG. Dan ya, terbawa sudah dengan gameplay SRG yang begitu agresif karena di instant replaynya ini semuanya kena pasif dari duality. Sekis juga yang masuk mencoba untuk sebagai eksekutor walaupun memang nggak ada poin kill yang langsung diambil ya, tapi conceal play dari Yum dapetin Sunset Lover yang bahkan nggak sempat ngeluarin flickernya. Crossbow Tank memang mengudara, tapi bantuan juga damage tambahan dari Stormy ini loh yang impactnya luar biasa. Dia tambah damage lagi dan siap untuk terbang lagi loh. Dan begitu dia. Ada crossbow tank yang sekarang nyambung lagi damage-nya karena beberapa player. Sunset Lover merasakan, Sawo juga merasakan. Selama tidak ada Wind of Nature, sama tidak ada Winter Crown, ini bakal menjadi malapetaka di saat Crossbow of Tank ini terbang. Yep. Karena mungkin dalam beberapa bulan terakhir ini adalah salah satu suara yang sangat-sangat seram yang pernah didengarkan oleh pemain-pemain dari Team Spirit ya. Harusnya ya. Harusnya. Coba itu dengar bagaimana crowd yang di sana loh. Ya, sorakan yang bukan ini ya, kayak memang ya itulah sebuah antusias gitu untuk SRG. Setiap mereka dapetin poin kill. Wah, aku merinding ini luar biasa banget. Lagi di sana. Wah, kena lagi dong. Oke. Bisa Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ini mau Sawo, mau Kid Bomba yang di depan. Ini udah gak ada harganya kayaknya di depan SRG. Dengan hampir 10.000 gold yang sekarang bisa dipegang oleh mereka. Apakah dengan satu lot yang pertama ini pun bisa mendobrak habis pertahanan dimiliki oleh Team Spirit? Karena udah prime-nya banget loh. Untuk seorang Red Giant. Dan nice lemparan tadi kepada satu minion untuk men-trigger pasif dari base turret di bottom lane. Oke. Ada satu lagi. Lot yang belum sampai juga sejauh ini. Quad Shadow, Phantom Shuriken sudah terlihat. Dan gak ada yang bisa menghentikan Sekis. Oke. Gak ada sisi pasti yang bisa membuat dari Sekis ini bisa ditangkap. Hei, ada Shadow Kill di bagian bawah. Masih cukup santai. Sekisnya masih ingin menumbangkan ke arah satu besarkan di bagian bawah. Namun di tempatnya berbeda. Yums akankah berani untuk melemparkan ke arah dari satu play Kid Bomba harus mengeluarkan flickernya. Guna untuk bisa menyelamatkan diri. Namun sekarang Sekis masuk kembali. Quad Shadow, Phantom Shuriken. 3 base turret terekspos sekarang. SRG 11.000 gold lead yang bisa mereka dapatkan ini membuat akhirnya satu wave minion akan dihantarkan kembali di arah top lane. Tuh, Sekisnya coba masuk lagi. Oke, Phantom Shurikennya selesai. Namun sekarang Quad Shadow tadi masih berhasil untuk membalikannya dan juga injektor. Masih mendapatkan arah satu plane walaupun Newsnya menghilang. Tapi sekarang Sekisnya adil kembali dengan Shadow Kill yang sudah dikeluarkan dan Hiko masih berjuang. One shot menembakkan Evan Queller tapi belum bisa menumbangkan di arah Sekis. Dan wah, begitu leluasannya untuk Sekis bisa in and out tanpa adanya yang bisa menghentikan dirinya. Balik lagi, gak ada stopper pasti untuk bisa menghentikan laju dari Sekis.
Karena dari tadi dia bisa leluasa, bisa semena-mena untuk masuk dan keluar tanpa adanya gangguan. Karena dari tim Spirit sekarang oke, Pico dia udah punya modal dari Blade of Despair dan juga Malefic Gun beserta Wind of Nature. Ini yang akan ngebuat dirinya jauh lebih aman atas serangan Sekis dan juga Innocent. Tapi dia doang. Sisanya kalau misalkan dia ngerembet dan dia nggak selamat, itu bisa ke teman-temannya loh. Kalau Innocent sekarang udah jadi 3 Trinity attack speed-nya. Ini gameplay macam apa ini? Ya ampun. Gak dibikin juga Trinity attack speed-nya. Ya kan dari Innocent, dia lebih modal ya udah DHS. Karena kemarin-kemarin kan udah mulai beragam ya. Ada dari Cortana, DHS, lalu perginya ke Haslav. Ada Golden Staff. Ada yang ke Golden Staff, ada yang sekarang Malefic Gun lagi. Si Albert wajib sih digunakan untuk bisa mendobrak lagi ya. Ini Aspiration yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Spirit. unggul 12.000 aja gak pakai si Albert kayak udah ngeri ya. Betul. Makin lagi si Albert. Iya. Kit Bomba sama Sawo kayak kerupuk dah sih di depan. Kayak Regen SP-nya juga dengan perbedaan kayak begini nggak berasa ya sama sekali ya. Enggak sih harusnya. Iya, pertumbuhannya langsung di stop gitu. Apalagi kayak selalu bisa dipok duluan sama Stormy-nya itu loh. Ini berarti nyiksanya maksimal. Wow. Wow. Slow but deadly. Buset, ini bukan slow lagi, Ul. Udah terang-terangan deh. Tapi sekarang ini udah mulai pelan-pelan nih. SRG udah coba untuk kembali men-set up. Mereka membutuhkan bala bantuan dari Lord yang udah diambil juga. Dan bahkan kalau dilihat SRG ini belum ada turret yang tertentu. Tapi sayangnya SRG tadi mengeksekusi Lordnya di bawah menit 12. Ya. Sehingga masih belum menjadi Lord yang enhance. Tapi apakah mereka benar-benar membutuhkan ke arah dari Lord yang udah enhance? Tapi ada fun fact kan nih, Ol? Ya, Innocent mencetak rekor sebagai pemain pertama yang mencapai 100 kills di Buset. R6 World Championship. Skylar menyusul di posisi kedua dengan 82 kill. Oke, sementara Kelra itu berada di posisi ketiga ya. Ya kemarin 19-0, bayangin pakai Greninja. Betul, ini dia Lord sudah masuk ke dalam area pertahanan dari Spirit. Alright. Kan seperti apa lagi pertempurannya karena Sekisnya masih melihat dari kejauhan tapi di area tengah belum berhasil ditumbangkan karena best turretnya. Dan itu sayangnya bukan Lord Inher sih, jadinya nggak ada power of charge in-nya juga untuk Lordnya, tapi masih ada super wave ini. Oke, yang sama Foxnya. Tapi sekarang ada pergerakan dari Kid Bomba yang benar-benar berhasil untuk diperhatikan. Kid Bomba menjadi korban pertama. Sekisnya mencoba untuk bisa menabrak bagian belakang. Masih gagal. Best ada bagian bawah. Berhasil ditumbangkan. Sekisnya hadir kembali. Shadow Kill dikeluarkan. Ada WW yang udah dikeluarkan pula oleh Hiko. Namun sejauh ini mereka masih berhasil untuk bisa mempertahankan keseluruhan yang udah mereka miliki. Dan Hiko-nya berhasil dilenyapkan dengan sangat cepat dan kepada berbeda one shot-nya. Menjadi korban pula. Krabnya numpang lari karena kiri depan belakang atas bawah dan selesai. Yes.